Kawi, kalau kita ngomongin Sanhok otomatis Blackpad gak bakal berpengaruh besar untuk dropnya mereka ke arah kota-kota yang sudah mereka tuju. Tapi Bigetron sama Alter Ego ini ada momen yang pengen gue highlight. Yes. Berdasarkan apa yang pernah kita omongin di Sinergi Jan. Kayak kita gak bakal kasih camp alfanya, tapi secara gak langsung ya, dengan apa yang dilakuin sama Alter Ego untuk drop mereka di arah perbukitan gak nabrak karena camp alpha. Ini secara gak langsung mereka tuh udah ngasih camp alfanya karena BTR. Sebenarnya ada strategi yang bisa dilakukan kayak lu menjegal bagian jembatan atau tidak ya. Tapi gua rasa Mas, dari apa yang lu katakan tadi, ini adalah bukti nyata bahwa Alter Ego tetap fokus di turnamen kali ini. Yes. Mereka nggak mau ngebuang match terlalu banyak juga, karena bagaimanapun angka itu, data sekarang itu menunjukkan mereka di bawah. Dan itu tidak ada denial dari hal Betul. tersebut. Maka daripadanya sekarang melakukan strategi yang lebih logis. Kalau istilahnya komunitas kan yang logis ngalah gitu ya. Kalau ini yang poin di bawah ngalah gitu kan. Jadi menuju ke arah bagian dari pertigaan 3 pulau, dan menurut gue itu cukup worth it karena sebenarnya weapon semua juga cukup baik untuk dimainkan di tempat tersebut. Ini Iya. kayak tukeran drop zone gak sih? Jangan kayak tempatnya diambil AE kan sebenarnya Bigetron tempatnya dulu. BTR Iya. zaman dulu gitu loh. 2024. Iya Iya. kan? Benar. Sebenarnya secara nggak langsung emang kayak tukeran drop zone sih. Dan menurut gue itu adalah jembatan yang cukup oke. Itu adalah choke point yang enak yang diambil sama Alter Ego Ares. Itu adalah tempat yang biasanya diambil sama Vampire nantinya ketika Vampire bergerak. Dan menurut gue drop zone dari Vampire emang sebenarnya strong banget untuk di match Sanhok. Apalagi kecenderungan zona sering banget menuju ke arah bagian kiri ataupun ke arah bagian bawah. Bahkan zona kali ini pun terus menuju ke arah Camp Charlie. Jadi ini adalah strong position dari Vampire itu sendiri. Mungkin permainan mereka akan lebih baik atau seperti apa kita tidak tahu, karena pastinya untuk di hari ketiga semua tim sudah mulai menganalisa lawan-lawannya. Kita oke lah melihat di hari pertama banyak sekali blunder yang terjadi untuk tim Indonesia ya. Dan menurut gua pribadi juga agak sedikit diwajarkan karena dari pergerakan lawan ada beberapa tuh yang nggak keprediksi, seperti tiba-tiba Ozjan nabrak boom waktu itu. Terus juga kayak di jembatan pas mau rotasi ke arah SMB ada yang ngebegal-begal, Ya. ya kan. Jadi tadi sempat ngebahas juga sih sebelum game mulai, kayak bilang ini kemarin di hari pertama tuh bisa dua, antara timnya yang nggak antisipasi atau memang lawannya yang udah ngantisipasi duluan terus di counter balik, dimakan balik duluan, kayak main catur gitu loh. Nah, ada satu hal yang menarik dari pembahasan Jelly. Kalau kita berbicara misalnya kompetisi lain yang memang membutuhkan strategi juga, bahkan mostly turnamen-turnamen strategi, teman-teman boleh menamakan apapun, biasanya strategi yang kuncian kita atau yang paling khusus kita justru dikeluarkan di akhir. Nah, menurut gua di Battle Royale itu tidak buruk untuk dikeluarkan di awal, karena tadi akhirnya berimbas hal-hal yang sudah didatakan oleh orang-orang lain itu tidak kejadian. Nah ini yang kejadian adalah di mana tim Secret yang akhirnya bisa memotong pergerakan dari tim Kagendra Ichan menjadi tumbal pertama untuk tim Secret. Tapi kalau tadi Jelly bilang ada hal yang susah buat diprediksi, hal yang mudah untuk diprediksi adalah pertemuan tim-tim Indonesia. Itu lebih sering terlihat daripada Indonesia ketemuan sama tim lain. Kayak tiba-tiba lo ngeliat AE ketemu sama BTR, terus lo ngeliat RRQ ketemuan sama Boom Esport, terus ada Kagendra dari third party. Itu tuh udah cerita yang udah sering banget terjadi dari group stage, dari liga sampai detik ini. Iya sih, tapi yang paling gua nggak nyangka sih BTR nabrak Lipovka. Itu udah paling itu itu dia. udah paling di luar apa ya, di luar pemikiran gitu Iya, loh. betul. Kayak buset, yang bener lu nabrak nih gitu kan. Tapi itu menjadi hal yang menarik juga. Bener. Menurut gua seru-seru aja dan sah-sah aja karena jatuhnya tetap kompetisi. Benar. Yes. Itu udah terjawab di Sinergi minggu kemarin. Benar. Makanya Karena- buat yang kelewat langsung aja tonton Sinergi. Minggu ini. Minggu ini, Minggu betul, ini minggu di ini. hari Selasa ya. Sebelum Kalian cek. final. Betul. Oh, itu udah kalian ada cek. pembahasannya? Udah dibahas di Sinergi Oke, tuh. menarik itu. Karena Bahkan memang hot topic. Coach Makmur sendiri kaget. Ya. Ada nih. Sebenarnya ya kan? Ya. sebenarnya expect udah memprediksi bakal ada yang nabrak. Ada yang nabrak, betul. Cuman gak expectnya BTR yang nabrak. Itu dia. Ya, karena emang sebenarnya tabrak-tabrak drop zone itu menjadi salah satu game plan yang high risk high return. Yes. Resikonya ya lu hilang satu game. Betul. Nah, Benar-benar hilang gitu. Ya apa benefitnya itu adalah lu bakal bisa dapetin 4 poin, lu bisa dapetin drop zone tersebut yang mungkin bisa dibawa lagi nanti ke match berikutnya. Dan lu bisa ngamanin placement yang lebih tinggi. Mungkin kalau Ya. misalnya survive sampai ke late game gitu kan. Tapi so far sih gue belum melihat adanya tabrakan drop zone. Tapi lebih ke arah movementnya tim Secret yang lebih cepat dari biasanya. Makanya tadi Kagendra satu pemain udah keculik di awal sangat-sangat nusuk dalam ya kan. Tim Secret tuh juga menjadi salah satu tim yang mungkin bisa mengubah ritme dan tempo. Karena kalau kita lihat dari klasemen, ini tim-tim yang di bagian papan bawah, ini ada probability mereka bakal main kayak seruduk sana, seruduk sini. Ya mau Betul. gimana, udah gak ada cara lain. Lu main defensif kayak The Savior parkir bus pun gak akan bisa ngedongkrak poin mereka bisa ke top 5 atau top Iya. 10. Itu dia. Karena di tim-tim papan bawah yang gua lihat sejauh ini terutama di Grand Final,
Osja, Arena, Team Secret, apalagi Flash juga yang biasanya sebagai playmaker, ini cenderung following yang terjadi di map tersebut saat ini. Kita tidak melihat lagi Arena menabrak seperti biasanya. Iya. Kita nggak melihat Team Secret split-split yang mematikan kayak biasanya. Ini lebih safety ya, Safety Sandoknya. banget. Nah, Safety. oleh karenanya gue rasa gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jelly tadi. Sekarang butuh refreshment, butuh sesuatu yang baru mungkin tidak baru 100% Ya. secara strategi, tapi balik lagi yuk ke prime perform kita di PMSL kali ini gitu loh. Itu seperti dilakukan oleh beberapa tim, bahkan dalam penglihatan gue nggak hanya tim Secret, Stranger sekarang juga udah sangat cepat bermain di bagian tengah. Gue ceritakan buat teman-teman semua karena zona menuju ke arah bagian Pulau Charlie itu juga melakukan hal yang cukup mirip lah dengan apa yang dilakukan oleh tim Secret. Nah itu yang menjadi cerita baru lagi. Hari kedua lah hari aman-aman banget, mainnya pasif banget. Betul. Kemarin. Hari ini mungkin akan ada pasifnya juga, tapi dengan banyak perubahan rotasi juga. Harusnya peperangan-peperangan di pertengahan zona pun bisa kejadian. Gue ngeliat malah ada beberapa tim yang strateginya itu agak berubah ya. Kayak Void mungkin masih sama lah, cara rotasi mereka masih sama karena mereka udah mapping juga timing rotasi dari El Trigo ketika drop zone barunya itu seperti apa. Mereka juga gue yakin mapping buat buat Bigetronnya. Tapi buat RRQ gue agak unik sama cara main mereka sekarang, karena cara main mereka sekarang entah kenapa gue ngelihatnya kayaknya lebih cepat buat masuk ke arah zonanya dibanding mereka yang coba buat tailing dulu, coba main di pinggiran zona. Tapi kali ini mereka agak lebih cepat untuk masuk dan menusuk ke arah seperempat dari circle yang pertama. Boom, masih dengan ritme yang sama, tapi itu yang di kanan tuh siapa Jan? Osja ya. Osja Yes. juga menurut gua mereka kayaknya lagi ngubah cara mainnya. Agak lebih sabar, gak gerasa-gerusuk kayak di minggu-minggu awal. Soalnya Osja harus kembali lagi menjadi tim pinggir. Yes. Dia tengah-tengah lagi, udah Omega Lul. Sorry harus gue katakan seperti itu. Iya. Maka daripadanya sebuah clearing yang dilakukan di minggu kedua, terutama kemarin sebelum masuk ke Grand Final, itu kunci poin tinggi banget dari Osja gitu kan. Jadi Iya. itu yang tadi gue bilang, refreshing dalam permainan sekarang sedang coba dilakukan oleh banyak sekali tim, terutama yang sekarang ada di bagian papan bawah. Ya pasti, karena itulah mereka butuhkan. Dan Osja juga kalau misalkan kita tarik kemarin, mereka hanya mengumpulkan 17 poin. 17 poin dalam game satu loh. hari. Itu kan not a good game. Ya. Karena yang lain juga mengumpulkan poin sangat tinggi sekali. Gue rasa untuk di PMSL Grand Final ini, kalau lu mau secure top 5, top 3, itu at least lu ngumpulin average point dalam satu hari itu 40-an. Atau enggak 35. Ya. Karena di Xavier-nya ini matok targetnya udah ketinggian di awal. Tapi ini gak bergantung sama bonus poinnya mereka kan ya? Atau udah include dari bonus poinnya juga? Gue kesampingkan bonus poin. Oke. Gue kesampingkan bonus poin karena memang di Xavier-nya matoknya terlalu tinggi. Itu yang menjadi problem di Grand Final kali ini. Dia matok di hari pertama 98 poin, which is 21 plus 77. Ya. Berarti mereka kumpulin 77 poin dalam satu hari. Ya itu tinggi banget bro. Besoknya mereka main kumpulin 42 poin di hari kedua kemarin. Average mereka masih 59,5. Itu sulit banget. Tapi kali ini The Xavier baru diomongin langsung kedatangan kontender baru, yaitu Tem Entertainment. Tem ada di bagian papan bawah. Mereka bisa aja gerasa gerusuk langsung nabrak ke The Xavier. Apalagi The Xavier terpantau hanya 2 pemain di dalam satu rumah. Ya, ini mental yang bakal diuji untuk pemain-pemain dari DX karena ada gangguan juga yang datang dari tim Osja yang menuju ke bagian atas di mana pemain DX sedang melakukan sebuah split position. Ada 3-1 split yang mereka lakukan di sisi lain dari RRQ bisa mendapatkan 2 pemain dari tim Secret. Frankie sudah dipulangkan, bahkan ternyata 3 pemain yang dihuru-harakan oleh pemain-pemain dari tim RRQ, cuman nggak semuanya untuk eliminasinya masuk ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Sementara DX masih ngotot bertemu dengan tim Time Entertainment. Sudah mulai ada kokangan granat yang sudah dimasak tapi masih belum on point juga. Sementara Levis menahan dengan DBS-nya, tidak menimbulkan step sama sekali. Belum ada follow up dari pemain-pemain DX yang lainnya karena ada Osja yang tadi gue bilang naik ke atas bukit dari compound ini. Para Jin masih menahan di posisi yang sama, sedikit melakukan gencatan senjata, tapi Time kayaknya mereka ingin menyelesaikan fight ini dengan sangat cepat. Sudah mulai ada granat yang dikuk oleh 2 pemain, tapi DX berencana untuk kabur, ada tracking dari bagian belakang, tapi Frame agak nyabun crosshairnya tadi Jan. Hei, itu Jan, Jel. jangan gue bahas. Sorry. Gak apa-apa, karena langsung tenang lagi. Tadi, Iya. tadi juga gue sempat berpikiran mau lempar ke Ojan dulu. Tapi kita geser dikit dulu kali ya ke arah Painan. Ini adalah spot yang menarik juga karena Painan ada probability menjadi poros zona. Area tengah, cukup tengah, dan dari Painan ada 2 tim yang sudah menduduki. Ada Osja dan juga Kagendra bergeser menuju ke arah tim Flash dan juga RRQ masuk dari sudut yang sama. Ada fight yang tidak bisa dielakkan, membuat RRQ harus kehilangan 1 pemain begitu dini sekali. Karena kalau misalkan mau diselamatkan pun terlalu risky, Jan. Ini RRQ, satu hal yang tadi sangat baik dikatakan oleh Pastor adalah pergerakan mereka yang lebih cepat ya. Yes. Tapi balik lagi, teamwork untuk fight mereka masih sangat-sangat tidak maksimal di game kali ini. Karena gini, mereka mencoba
mencoba untuk masuk ke arah bagian perbukitan. Ada yang jaga di bagian bawah, dan ini adalah zona-zona kedua sampai zona ketiga, di mana masih sangat luas, masih bisa ada crossfire yang bisa dilakukan. Dan kalau lu nggak bisa backup 100%, kayak tadi, kecuali di bagian sekitaran Quarry nggak ada penyelamatan lagi. Buat gua, Sanok itu nggak bisa untuk melakukan dua-dua, apalagi sprint satu-satu, apalagi di bagian zona-zona pertengahan kali ini. Either 1-3, benar-benar 3 bisa siap mantau dan 1 benar-benar muter-muter doang, atau yang 4 merapat gitu loh. Karena bagaimanapun Sanok ini adalah map yang menurut gue akan banyak sekali faktor lucknya. Karena apa? Kalau lu nggak digangguin syukur, tapi basically tempat lu itu akan sangat-sangat dipadati atau diamati oleh orang-orang lain. Nah kayak Vampire ini, kenapa mempunyai track record yang cukup baik di bagian Sanok? Mereka itu menyebarnya di super late gamenya. Di awal-awal sampai pertengahan rapet terus Vampire. Itu yang menurut gue harus segera disadari sih, terutama oleh tim Indonesia. Sanok tuh nggak bisa treatmentnya sama kayak Rangel, apalagi kayak Miramar, itu nggak bisa. Sanok itu punya treatment sendiri untuk dimainkan secara maksimal. Oh, makanya banyak yang bilang Sanoknya adalah bonus map gitu kan. Lu bisa ngumpulin poin banyak yaitu bonusnya, tapi kalau lu nggak bisa ngumpulin banyak poin di Sanok ya udah, cuman istilahnya buang satu game gitu loh. Bener, tapi usahalah buat nambel untuk di game berikutnya gitu dengan triple ranking bakal dimainkan. Tapi sepertinya Bigetron sudah mulai memancing peperangan. Ada Alter Ego di depan mereka, tapi Alter Ego juga ngacir. Gak ada yang mau fight di bagian early game, semuanya sebisa mungkin nahan supaya bisa masuk ke arah late game, termasuk DX tadi yang menarik mundur formasi mereka ketika mereka udah hampir pecah pertarungannya ke arah tim TEM. Sementara Bigetron masih memantau gerak-gerik dan perputaran dari tim Alter Ego. 2 mobil digunakan tapi bakal dipotong sama Bigetron, dan fight sudah mulai pecah. Kali ini 2 tumbang dari tim Alter Ego. Tembakan bebas datang dari Rezi, namun Rezi masih belum bisa mengeksekusi, tapi 2 pemain BTR yang lainnya terjebak di arah jalan sana. Tersisa 2 pemain aktif yang ada di atas bukit. Sebuah spekulasi granat dilemparkan. Alpha melipir bertukar batu mencari tempat perlindungan yang aman pastinya, tapi granat bakal dilemparkan. Sementara Rezi bisa mendapatkan Octal untuk dipulangkan ke arah lobby, dan last man standing untuk kedua tim ini. Rezi akan mencari, ada granat dari seorang Rocky, sama-sama melempar utility, tapi ada stun granat yang dilemparkan ke arah kanan dan kiri membutakan, dan Snape tidak bisa bertahan karena ada granat dari seorang Rocky. 1 melawan 1 S12K menghadapi DBS di tangan seorang Rezi. Ada lompatan manja yang sudah mereka lakukan juga menuju ke arah smoke, masuk ke area fogging. Kali ini melakukan finishing terlebih dahulu, tapi Rezi miss the shot untuk yang kedua kalinya. Tapi last bullet dari Rezi berhasil memulangkan Alter Ego Ares. Rezi versus everybody, 4 eliminations masuk seutuhnya di kantong seorang Rezi. Tapi masalahnya itu bisa dibilang not a big win. Yes. Itu adalah kemenangan yang sangat kecil, dan probability-nya ada Vampire yang bakal siap untuk menjadi third party. Karena gue ngeliat di bagian map stream sudah ada penyebaran dari pemain-pemain Vampire. Vampire itu benar apa yang dikatakan Eldo Game, mereka akan stack di satu titik. Ketika mendengar ada suara, mereka langsung kirim intel-intel nyebar ke arah beberapa sisi untuk lihat itu apaan ya di seberang sana ya. Dan benar saja dari Vampire, mereka langsung nge-lockdown satu pemain terakhir dari Bigetron, yaitu Rezi. Ini adalah posisi yang sangat tidak menyenangkan, sangat berbahaya, dan probability untuk Rezi bisa survive itu sangat kecil menurut gua. Ya, Blue Zone terus udah dikerangkengin juga sama setup dari Vampire. Bahkan Uzi ngambil backline dari arah seorang Rezi. Udah sandwich banget sih, susah banget kayaknya. Dan kalaupun bisa selamat tergantung dari persediaan healing. Dan kalaupun gak kelihatan oleh Nuzi, tapi mata dari Nuzi sudah biasa ngeliat yang kecil-kecil. Oh, Target yang kecil-kecil ya kan, karena biasa untuk bermain Sanok juga dia. Kecil-kecil ya. Memang yang kecil-kecil suka menjadi target dan incaran. Karena kalau misalkan poinnya kecil perlu di boosting, dan juga dari Boom serta poin bertegur sapa. Rezak mendapatkan seorang Yami. Oh no, ini cilaka karena Yami posisinya agak sulit untuk diselamatkan, bahkan langsung di end begitu saja oleh pemain bernama Zeta. Mereka akan berebut entry compound dari arah jam 4. Zeta cooking grenades, lempar ke arah bagian depan. Masih cukup ngotot antara kedua tim ini, dimana kita tahu kedua tim punya gameplay, game style yang sedikit mirip, dan kali ini mereka dipaksakan untuk bertegur sapa. Stage keempat bukanlah tempat yang enak sebetulnya untuk dipaksakan fight, karena mereka harus menyelesaikannya sekarang juga. Ya, di pinggir zona, Blue Zone juga bakal menghimpit, apalagi area sekitar mereka masih belum terlalu clear berdasarkan dari map stream dan juga minimap yang bisa kalian lihat. Ada yang berwarna pink-pink ya, yang berwarna pink itu adalah tim Secret yang hanya menyisakan last man standing saja, yaitu seorang Soas yang kali ini mungkin bakal terpantau oleh seorang Vexi. Pandangan sudah mulai menuju ke arah last man dari tim Secret, tapi Void juga tidak sekonyong-konyong lupa dengan keberadaan pemain dari Bumi Sport, karena masih ada 3 pemain dari Bumi Sport yang tersisa, di mana posisinya masih belum diketahui pasti untuk keberadaan 3 pemain ini. Sementara Ponbit
Kayaknya mendengar tadi ada bunyi vehicle di bagian belakang, ada pergerakan dari TEM. Dan makin dibuat pusing lagi. Untuk Boom Esport, entry mereka terpotong, dijegal sama Void, belakang mereka masih belum clear. Ini bakal susah sih, sangat-sangat susah. Itu pun kalau misalkan mereka selamat, gue rasa kayak sisa 1 atau sisa 2 dan perlu adanya turut andil serta dari orang lain gitu untuk mengganggu fight dari mereka. Tapi di bagian elimination feeds nampak Vampire terpretel 1 pemainnya, Swaps yang tercuri. Karena memang mereka bertegur sapa dengan Sam9. Sam9 sudah set up di dalam perumahan-perumahan kecil, pondok-pondok yang dijadikan tempat singgah sementara. Sementara TM Entertainment, mereka sudah hilang dari map Sanhok. Dan kita kembali fokus menuju ke arah Sam9 Yuhai. Masih terus berusaha untuk nge-zoning out, mengusir mundur pemain-pemain Vampire. Dimana Vampire saat ini dengan 3 pemain, mereka nggak akan langsung nabrak tempat dari Sam9 gue rasa. Apalagi mereka punya vehicle bisa disengage, gencatan senjata dulu, tarik mundur, repositioning. Playzone sudah mengambil nyawa juga Ozja Thailand yang menjadi korban saat ini. Dan yang menjadi korban juga adalah Boom serta Voin Donkey. Potato juga tumbang karena ada sebuah threat yang dikirimkan oleh seorang Zero. Tapi Boom sudah kehilangan kembali 1 anggota mereka. Tersisa last man standing saja untuk Boom Esport kali ini. Zero sudah mulai terspot, Molotov dilemparkan. Kalau terbakar, DPS bakal lebih menyakitkan. Tapi ternyata bakarannya nggak connect menuju ke arah seorang Zero. Masih bisa bertahan dia sejauh ini. Dan kita berpindah juga di mana ada Cedal yang mendekat ke arah tim Voin. Terpotong juga pergerakan dari Voin. Setelah Voin memotong pergerakan dari Boom Esport, sekarang jatahnya Voin yang akan dipotong oleh tim Alliance tentunya. Leon DZ sudah mulai memantau area belakang sana, melakukan screening, mencari informasi, dan Zona berpindah kembali membuat Voin dan juga Alliance akan komit, dan dua-duanya bakal coba dijegal oleh tim Stranger. Iya, Strangers yang menjadi satpam zona, dia yang ngejagain entry compoundnya di arah jam 3 juga. Dan masih ada 10 tim. Ini menurut gue padat banget sih untuk stage kelima ini, Eldoge. Ini adalah stage yang lagi-lagi ya, Sanhok ini menguntungkan Stranger sama Sam9, mungkin Arena juga. Tapi untuk Void Donkey ID, ini kalau mereka berhasil untuk bisa masuk ke arah bagian dalam, hari ini bisa gue pastikan mereka pede banget. Karena masalah mereka adalah clearing, dan lagi-lagi ada beberapa titik mereka mainkan, tapi untuk memfokuskan di kacamata kuda fight-nya, ini masih menjadi masalah. Iya, masalah besar karena dari Void Donkey juga sudah mulai knockdown 1 persatu Vexi last man standing. Tidak ada bullet sama sekali. Harus nge-end 1 pemain, dan ternyata Ozja menusuk dari bagian belakang. Timing yang sangat tepat sekali membuat Voin rugi, Voin pulang ke arah lobby. Aduh, sayang banget. Gue kira yang bakal gangguin mereka adalah Stranger, tapi ternyata Ozja yang bakal mendekat terlebih dahulu. Dan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 tim Indonesia. Lampunya redup, hanya mengisahkan Kagendra sendiri saja untuk last team dari Indonesia. Sementara The Xavier kali ini bakalkah dia bertahan karena bakal bertemu dengan tim Ozja yang ternyata kalah face to face. Lamborghini berhasil memenangkan fight tersebut dan Gaby langsung ditumbangkan begitu saja. Poin pertama berhasil didapatkan, tapi DX juga bisa mendapatkan 1 poin dan last man standing Ozja tak berdaya. 2 pemain bergerak beriringan. Selesai perjalanan dari Ozja untuk di game yang pertama. Wah, ini pintar Xavier. Gua melihat sudah ada menurunkan first aid. Jadi sepertinya mereka tahu untuk masuk Healing. semakin sulit akan ada healing untuk cari placement dari seorang Parajin atau mungkin sisa lainnya ada di bagian di blue zone-nya. Ya, dan ada fight berikutnya juga dari arah jam 12. Kagendra yang memang udah nggak ada jalan lain. Dia harus nabrak tempat dari Arena, mereka harus retake. Tapi sayangnya mereka udah kehilangan 3 pemain. Iya. Ini yang bikin sulit. Sisa Lele Boy, last man standing, kena blue zone, stage kelima. Mata semua dari Arena menuju ke arah Lele Boy. Unless Sam9 ini gangguin, gue rasa masih ada kesempatan. Tapi Lele Boy udah begitu low. Nggak ada Belum ada healing. healingan lagi habis. Selesai sudah untuk dari Kagendra. Dari Kagendra kehilangan momentum. Dan dengan demikian Sanhok, tidak ada tim Indonesia yang survive sampai ke late game. 7 tim tersisa dari Thailand, dari Malaysia, dan juga 1 dari Vietnam. Ya, tersisa tim-tim lain ya di luar dari tim-tim Indonesia karena 6 tim Indonesia sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara Sam9 mereka masih punya kontrol akan zona ini. Dan ada bagian kanan yang bakal bergerak adalah pemain-pemain dari tim Stranger. Sementara EA juga masih mendapatkan kompon. Tapi kalau gue jadi EA, kayaknya gue bakal ngirimin beberapa pemain gue untuk ngontrol ke arah depan. Iya, untuk ngelebarin lah ya, Yes. ngelebarin dikit karena memang di area utaranya juga agak cukup kosong. Betul? Tapi teman-teman, klasemennya nih seru nih. Vampire masih ada dan Vampire pun selamat tadi, hampir dia di knockdown. Tapi tiba-tiba ada pihak ketiga ikut campur nembak. Alliance pun 1 pemain terakhir yang masih bisa untuk berjuang. Walaupun itu adalah nafas terakhirnya. Tapi setidaknya cukup mendongkrak poin. 5 elimination sampai ke peringkat kelima juga.
Ya itu cukup itu buat Iya. nambelin game pertama dari Alliance. Dan selamat loh, tadi yang kenok nggak KN gara-gara Jimmy-nya ditembak sama Stranger. Nah itu. Itu kalau Jimmy tadi nggak ketembak sama Stranger, gue rasa VP bakal pincang lagi satu pemain mereka, tinggal 2 pemain tersisa. Tapi ya, namanya Battle Royale ya, apapun bisa terjadi. Ada banyak sisi yang nggak bisa kekontrol juga. Sementara Trexi mendapatkan vision menuju ke arah pemain dari Vampire. Tony K tumbang begitu saja dan Blue Zone akan menghimpit posisi dari Vampire. Tony K bakal terbakar oleh Blue Zone. Ada tembakan-tembakan yang menyakitkan datang dari pemain-pemain Sam9, akan membuat Vampire semakin pincang kondisinya. Dan last man standing untuk Vampire kali ini Pak Kumis yang tersisa. Oh Nuzi healing berhasil 1, healing lagi, pencet terus bos. Udah nggak ada jalan lain bro. Ini healingan berapa? Abis selesai Ya. itu Vampire. Berarti Sam9, Strangers dan Arena yang masih selamat sampai ke late game. 4-4-3 kalau kita lihat masih ada 1 pemain yang bisa di revive kembali selamat. Berarti ini bisa dibilang 3 tim yang utuh dengan manpower yang lengkap semuanya. Ya, dan kelihatan dari beberapa player ya, terutama DX ya. Menurut gue DX nih mentalnya udah kena nih. Dari awal dia Oke. fight gak komit, dia cabut dari TM aja, itu menurut gue udah mentalnya kena gitu. Karena cara cabut mereka tuh nggak clear. Kayak berantakan banget, timingnya nggak tepat lah untuk mereka bisa mundur. Dan untuk memutuskan fightnya juga mereka ragu-ragu banget. Tapi Stranger kayaknya nggak ragu untuk memancing fight ke arah depan sana. Karena EA terlalu lama mereka menunggu. Satu persatu anggota mereka malah terlucuti karena langsung dihantam oleh 2 tim di waktu yang bersamaan. Wah ini Sam9 sih gokil banget sih. Mereka masih bisa selamat bahkan dari bagian Sniper Tower. Ini adalah tempat yang sangat krusial, tempat kuncian dari Sam9 untuk bisa menggali informasi sangat banyak sekali dan bisa memberikan pressuring shot menuju ke arah pemain-pemain Strangers. Strangers, kita tahu ada Mela di dalamnya. Mela dengan cara gameplay yang dimana semakin tergencet semakin tergenjot. Dan dia bawa lagi sampai ke sini, sampai ke late game. Kita ingat bagaimana ketika Mela udah menjadi last man, dia bisa nge-clutch kayak orang gila. Ya. Dan saat ini pun masih sama, masih bisa survive sampai ke late gamenya. 4 pemain masih bertahan. Dan dari win rate atau winner-winner chicken dinner prediction, di atas kertas Strangers lebih tinggi. Tapi Betul. masalahnya zonanya berpihak untuk Sam9 saat ini. Ya, dan Stranger dipaksa untuk masuk menuju ke arah dalam dari zona yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Sam9. Kita bakal lihat genjotan-genjotan seperti apa yang bakal dilakukan oleh Mela. Tapi Mela bakal kelihatan miau langsung melakukan proning guna untuk menutup angle dari bagian Trexi yang punya high ground lebih tinggi. Tapi Trexi juga harus bergerak karena bagian dari Sniper Tower ini sudah tidak masuk lagi menuju ke arah zona. Zona ke-8 sudah mulai terkikis, sudah mulai ditutupi oleh Blue Zone yang semakin kencang untuk membuat circle ini lebih kecil lagi, untuk membuat Blue Zone ke-9 menutup sempurna sesaat lagi. Low HP memang 1 pemain dari tim Stranger, tapi 2 komposisi mereka di bagian depan masih cukup tangguh. Ada sebuah granat yang bakal dia lemparkan menuju ke arah balik batu, tapi ternyata masih belum bisa memberikan knockdown karena pemain dari tim Sam9 menunggu momen yang tepat. Rune smoke dilakukan juga oleh pemain-pemain dari tim Stranger, masih mencari dan menggali informasi. Trexi masih di tempat yang cukup tinggi dan True the Smoke yang memberikan hit mark walaupun masih belum bisa mendapatkan knockdown, tapi tekanan sudah diberikan oleh Sam9 ke arah tim Stranger. Strangers miau-miau melihat, miau-miau menembak dari sudut yang sangat kecil sekali, dipaksakan. Pemain Sam9 tidak punya ruang gerak yang sangat leluasa. Terjepit dari berbagai sisi, ngepick dikit, darahnya langsung boncos. Bahkan dari Mela pun terus menghambur-hamburkan pelurunya. Dengar banyak suara tapi tidak ada satupun yang knockdown sama sekali. Seperti gemuruh kalau misalkan lagi badai. Bahkan dari Viren terkena tembakan, knockdown 1, knockdown 2. Bahkan trading pun sedang terjadi two situation, posisi yang seimbang. Bahkan masih diupayakan. Erzi sedang reload, tapi 1 pemain terakhir dari Sam9, Miga, mampukah dia melakukan clutch 1v2 situation, clutch ke bagian kiri dan ternyata termakan oleh Strangers. Winner chicken dinner untuk Strangers Esport. Kalah posisi nggak semata-mata kalah loh ini untuk fightnya mereka. Itu dia rapatnya mereka dari bagian selatan tadi.